Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Ya, sekalipun cuaca mendung seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, berikan hati kita untuk datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hidup untuk kami dapat datang beribadah kepadamu. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dan kami memohon Engkau menguasai hati kami, menguasai sidang jemaat-Mu, menguasai rumah-Mu ini. Roh Kudus melawat kami sehingga hati kami, pikiran kami hanya kami tujukan kepadamu. Kami mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami menyerahkannya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya pada pagi hari ini tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, segala puji syukur. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Sekali lagi serukan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Di tangan-Mu ini janjiku. Di tangan-Mu ini janjiku. Segap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya selamanya. Katakan kemanapun ku bersama-Mu Tuhan. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Katakan, kemanapun ku bersama-Mu Tuhan. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu, Yesus. Yesus, aku percaya.
Selamanya ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Haleluya, haleluya. Di tanganmu ini janjiku, Yesus, Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami percaya, kami percaya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami pergi melangkah, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, tidak membiarkan kami melenceng dari jalan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, terangi jalan kami. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Roh Kudus akan menolong memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Berkati, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri dan kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Semangat ya, puji Tuhan. Tambah hari jangan kita tambah lesu, tapi tambah hari tambah semangat mencari Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ya.
makin hari bukan makin jauh, tapi makin hari makin dekat kedatangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. 2 minggu kita belajar tentang Lot, ya, yang diselamatkan oleh Tuhan dari kobaran api. Tuhan menghukum kota Sodom, tetapi Lot dengan kekuatan kuasanya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudaraku, Tuhan juga rindu, ya, kalau dunia ini akan dimusnahkan. Tuhan tidak ingin saudara dan saya ikut binasa dengan dunia ini, ya. Nah, ada rambu-rambu yang Tuhan perintahkan kepada Lot dan tentu juga buat kita, ya, puji Tuhan. Kita membaca lebih dulu Kejadian 19 ayat 26. Kejadian 19 ayat 26. Kembali kita melihat tentang kisahnya Lot. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca bersama-sama. Kejadian 19 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Silakan duduk. Ya. Judulnya pada pagi hari ini mengapa? Mengapa menoleh ke belakang? Padahal sudah ada perintah jangan noleh. Sudah diperintahkan jangan noleh lari, ya. Enggak usah noleh ke belakang. Nah, saudaraku, keselamatan yang ada di depan kita itu jangan sampai kabur dari pandangan kita, dari harapan kita, ya. Ketika kita ingin selamat bersama Tuhan, tapi hati kita masih tertuju kepada dunia ini, nah, orang-orang semacam ini akan menjadi orang yang suam-suam kuku. Jadi keselamatan itu harus dituju, maksudnya ada di benak kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa sih manusia itu, ya. Sudah saya paparkan, ternyata manusia itu cuma debu, enggak ada artinya, ya. Bahkan kalau sudah dikremasi tinggal tulang belulang ditaruh di dalam baskom, gak ada apa-apanya. Apa yang harus disombongkan, apa yang harus dibanggakan, ya. Tetapi Tuhan mengasihi, ayo kamu keluar dari dunia ini supaya kamu selamat, itu loh, ya. Nah, Tuhan datang khusus untuk keluarga Lot. Dan ketika Lot sudah mendengar peringatan, ya, ayo Lot cepat keluar. Tapi mereka berlambat-lambatan, bahkan ketika Lot menyampaikan kepada calon menantunya, mereka menganggap ini cuma guyonan. Seringkali ketika kita atau memberitahu, ya, saudara mungkin memberitahu kepada orang lain, atau saya memberitahu kepada saudara, ayo setia, ayo cari Tuhan. Seringkali kita cuma anggap remeh, kita anggap itu guyonan, ya. Dunia ini nyaman kok, enak kok, ya. Aku sibuk kok, aku nggak punya waktu kok dengan Tuhan. Seringkali kita anggap itu, padahal Tuhan mau ayo keluar. Bahkan ketika berlambatan digeret, dijak lari sama Tuhan, sama malaikat itu. Lari cepet, jangan noleh, lari. Artinya apa? Tertuju kepada keselamatan. Jangan diaboti dunia ini. Dunia ini tidak ada apa-apanya, ya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan mengapa istri Lot itu menoleh? Kenapa orang mengikut Tuhan masih bisa memikirkan tentang dunia, ya? Hatinya terbagi dua. Kita membaca Matius 6 ayat 21. Di situ juga hatimu berada. Ya. Di mana
hartamu berada, di situ hatimu. Jadi saudaraku, ketika orang merasa, aduh aku senang dengan dunia ini, hartaku banyak, ya, nyaman dunia ini, eman kalau saya tinggalkan. Kadang-kadang saya mikir, aduh Tuhan, melelahkan dunia ini, ya, nggak ada apa-apanya. Dan ayat itu berkata, ketika kita punya harta di dunia, ya dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sesungguhnya harta saudara, harta saya itu ada di mana? Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita membuang apa yang menjadi milik kita, membagikan atau mempersembahkan. Biarlah kita mau kembalikan kepada Tuhan. Ini milikmu, ini bukan milikku, ini cuma titipanmu. Dan kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, memberikan, membagikan kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan hati kita, saudaraku, dan itulah harta kita ada di sana. Makanya Kolose mengatakan, carilah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Ketika hati dan pikiran kita cuma harta dunia, cari yang ada di dunia, di situ harta kita. Makanya ketika dunia mau dimusnahkan oleh Tuhan, seringkali kita merasa, aduh, istri Lot, dia nggak rela seolah-olah. Loh, aku lagi seneng-senengnya tinggal di Sodom, mosok saya disuruh keluar. Karena ada bahaya di situ. Ada pemusnahan, ada hukuman, ya. Ini yang harus kita renungkan, saudara, ya. Dunia ini makin hari tidak makin baik. Tetapi ayolah kita mau berpikir, ini loh perkara yang di atas yang harus kita cari. Jangan sampai hati kita tertuju kepada dunia ini. Kalau hati kita tertuju pada dunia, nggak akan pernah bisa untuk dekat kepada Tuhan. Dikasih tahu, didoakan, diberitahu, dinasehati, tetap saja begegek. Kayak adonan yang magel itu loh ya, ngembang gak bisa, ya digoreng, dikukus, magel, ya. Hatinya ada di dunia ini. Jangan ada hati yang ada di dunia. Biarlah hartamu adalah harta yang di sorga. Saudara boleh kehilangan apapun yang ada di dunia ini. Lebih-lebih ketika kita berani kehilangan untuk kemuliaan Tuhan. Berani kehilangan untuk berbagi. Berani kehilangan karena diperintahkan Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan tahu, dan Tuhan tahu hati kita. Haleluya. Kalau Tuhan mau supaya kita melakukan, menyimpan harta di sorga, itu cuma kecil ya. Bayangkan kalau Abraham itu disuruh mempersembahkan anaknya, bahkan bukan mempersembahkan ditaruh gereja yang masih bisa ketemu, enggak, disembelih. Satu persembahan, satu pengorbanan yang menyakitkan. Dan kalau itu menjadi harta kita, apa yang engkau kehendaki Tuhan, Tuhan mengganti luar biasa. Karena hati kita ada di sana, maka kita tidak akan pernah menoleh ke belakang. Menoleh dengan masa lalu kita. Aku dulu belum ikut Tuhan kok bisa bebas ya. Aku bisa melakukan ini, melakukan itu yang berbau dosa. Tapi sekarang kenapa harus diatur? Kenapa sekarang harus dipanteng? Harus melakukan ini, melakukan itu, ya. Harus berdoa, harus baca Alkitab. Itu sebetulnya bukan keharusan, saudara. Tapi itu suatu perubahan ketika hati kita tertuju kepada Tuhan. Pasti ada perubahan, gak usah disuruh.
nggak usah dihimbau, nggak usah diteriaki. Tapi itu perubahan dalam hidup karena hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan ketika ada peraturan-peraturan Tuhan, dengan senang hati kita akan lakukan. Ya, himbauan itu cuma himbauan, nggak ada artinya apa-apa. Ketika hati kita masih tertuju kepada dunia, himbauan dari malaikat pun kadang-kadang nggak mancep, kadang-kadang terabaikan. Ya seperti istri Lot ini, malaikat sendiri yang bilang jangan noleh, tapi dia apa yang dilakukan? Dia menoleh, ya. Jadi saudaraku, mari kita belajar miliki sebuah perubahan. Makanya ketika komsel saya ingin komitmenmu apa di tahun ini, dan itu renungkan, lakukan, ya. Jangan sampai bertahun-tahun ikut Tuhan tetap jalannya di tempat. Tapi kita mau maju lagi, ya, selangkah saja, ya. Kalau sudah maju selangkah lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, yang kedua, mengapa istri Lot menoleh? Ya karena hatinya masih di dunia, ya, nggak tertuju kepada Tuhan, kepada dunia, sehingga peraturan Tuhan, firman Tuhan nggak nyantel. Haleluya. Yang kedua, kenapa istri Lot menoleh? Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini firman loh saudara, ya. Kalau kita nggak pernah baca firman, nggak ngerti loh ayat-ayat yang jelimet gini nih, nggak masuk di pikiran kita. Ya. Himbauan untuk baca Alkitab itu cuma himbauan. Tapi kalau saudara enggak punya kerinduan, ya sudah, enggak ada apa-apanya, ya. Jadi ayat ini, siapa mengabaikan firman, dia akan mengalami akibatnya. Jadi ketika saya menyampaikan firman, saudara mau taat enggak taat urusanmu. Ya, bukan urusan saya. Urusan saudara, tapi kerinduan saya, saudara taat. Karena orang taat akan menerima balasan dari Tuhan, ya. Dan yang saya rindukan saudara dekat dengan Tuhan. Haleluya. Sebetulnya yang rugi, yang untung ketika kita dengar taat itu saudara sendiri, bukan saya yang untung, ya. Ketika saya menyampaikan peraturan-peraturan Tuhan bukan untuk saya, ya. Mari kita mau mengerti selangkah lagi, ya. Kita mau mengerti, memahami lebih lagi, ya. Gak ada untungnya apa-apa buat saya yang memberitakan. Tapi yang untung adalah saudara. Saya ini hanya seperti penunjuk, ya. Ayo ngawe-awe, ayo ikut Tuhan, ya. Tapi kalau yang diawe enggak mau, apa boleh buat? Seperti calo-calo bis, ya, Semarang, Jogja, calonya tetap tinggal di terminal, nggak sampai ke Jogja. Tapi yang punya tujuan ke Jogja naik, apa yang dikatakan calo? Bahkan kita tanya, mana bis ke Semarang, mana bis ke Jogja? Tanya, ditunjukkan itu, sampai ke Jogja, sampai ke Semarang. Demikian pula saya, saudaraku. Yang saya serukan dan saya rindukan, saudara semakin mengerti, memahami, dan melakukan. Maka yang untung saudara, siapa meremehkan firman, Amsal tadi mengatakan, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Seringkali orang gak mau menanggung akibatnya, tapi ada firman Tuhan, dia anggap sepele, seperti istri Lot ini. Kenapa dia menoleh? Karena dia meremehkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Terus maju, dia remehkan. Wis. Ngomong apa sih dia? Peraturan apa sih ini?
Mosok noleh saja nggak boleh, ya kan? Itu yang ada di alam pikiran istri Lot, sehingga dia menoleh. Saudaraku, mari jangan meremehkan firman. Jadi ketika saudara mendengar atau membaca sendiri, Tuhan memunculkan itu suara pribadi untuk saudara, coba pegang itu. Haleluya. Karena ketika kita memegangnya, kita tidak meremehkan firman. Ada seorang yang boleh dikatakan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ya. Wah, dia ini asalnya orang Kristen dan dia ngerti, dia baca Alkitab juga. Tapi kalau Alkitab itu tidak cocok dengan artinya, dicoret. Ya maklum saja karena dia ODGJ, ya. Ada firman yang dia baca nggak cocok dengan hatinya, dicoret. Apakah kita mau seperti itu? Gak bedanya dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ada firman, mungkin kita gak mencoret, tapi kita nengok. Aku mau ayat ini. Lah gini aja kan gak apa-apa, ya. Gini aja kan gak apa-apa. Itu loh. Saudaraku, mari jangan meremehkan firman. Kenapa istri Lot bisa menoleh? Karena dia tidak anggap peringatan dari malaikat itu suatu peringatan yang penting. Jadi ketika kita menganggap firman Tuhan itu enggak penting, apa akibatnya? Di ayat di Kejadian tadi yang sudah kita baca, maka dia akan menjadi tiang garam. Bisa balik hidup? Enggak. Ini akibatnya fatal, saudara. Akibatnya fatal, cuma noleh loh. Meremehkan satu perkataan yang malaikat sampaikan. Lari terus, jangan noleh. Meremehkan satu, tapi ternyata akibatnya fatal. Jadi saudara, kita belajar dari kehidupan istri Lot ini, ya. Jangan hati kita tertuju pada dunia. Jangan kita meremehkan rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan. Dan yang ketiga, kenapa istri Lot menoleh? Karena apa, saudaraku? Dia tidak memahami bahwa keselamatan jiwanya itu lebih penting daripada kenikmatan dunia. Dia eman tinggalkan Sodom. Dia sayang dengan harta bendanya di Sodom. Tapi dia lupa kalau dia punya jiwa yang perlu diselamatkan, dan ini tujuan Tuhan. Ya. Ini tujuan Tuhan. Jangan kamu mikirkan perkara yang duniawi ini saja yang akhirnya binasa. Tapi mari kita mau melihat bahwa kita punya jiwa. Saudara bisa hidup, saya bisa hidup, manusia bisa hidup. Bukan karena kita punya tubuh, tapi ada jiwa dan roh di dalam diri kita sehingga kita hidup. Nah, keselamatan itu bukan keselamatan tubuh saja yang Tuhan perhatikan, tapi jiwa yang punya nilai kekal, roh yang punya nilai kekal. Ini yang Tuhan perhatikan. Sebab itu Yesus mati untuk keselamatan jiwa. Tapi seringkali orang meremehkan. Banyak orang takut mati karena tubuhnya sakit. Banyak orang takut menghadapi bermacam-macam bencana hanya karena tubuh. Lupa kalau manusia punya jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita mau ingat bahwa kita mau paham bahwa hidup kita punya nilai kekal. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 27. Yohanes pasal 6.
ayat 27. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Iya. Apa ini nasihat firman Tuhan, saudaraku? Mungkin ini tidak pernah kita dengar karena tidak pernah baca. Ayat ini berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tidak mau bekerja untuk cari nafkah, enggak juga. Tapi bukan untuk itu saja. Itu loh maksudnya, ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini loh yang harus kita kejar, saudara. Ya, jangan hanya mengejar makanan yang dapat binasa, makanan kebutuhan hidup. Boleh, harus kita bekerja, ya. Tuhan memberikan tanah, Tuhan memberikan sawah, ladang kepada manusia untuk dikerjakan. Ishak bekerja menabur. Haleluya. Tapi bukan berarti untuk itu saja kita hidup. Bekerja ini untung besar ini. Ibadahnya nanti saja, cari Tuhannya nanti saja. Saya sampaikan di grup kemarin, saudaraku, Tuhan selama Raja Asa mencari Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Siapa yang kita cari? Keberhasilan di dunia atau Tuhan yang membuat kita berhasil? Seringkali orang lupa, aku harus berhasil. Tapi lupa bahwa yang membuat berhasil itu Tuhan. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, jangan memikirkan cari makanan yang dapat binasa. Tapi dilanjutkan Tuhan bilang, bekerjalah melainkan untuk makanan, ya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Loh, ini loh di mana? Mencari makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal ini loh di mana? Ayat itu berkata, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Jadi ada di dalam Yesus. Haleluya. Jadi jangan sampai kita datang beribadah kepada Tuhan itu tidak cari Yesus. Kita datang kepada Tuhan ibadah tiap minggu karena kita orang Kristen. Gak dapat apa-apa, saudara, ya. Tapi datang cari Tuhan, dengar firman-Nya, dan kalau gak ngerti ingin tahu gitu loh ya. Iki opo sih maksudnya gitu loh ya. Jadi jangan cuma datang ngantuk ya ngono, ngerti ya ngono, gak ngerti ya ngono, gak dapat apa-apa, eman. Sayang. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang seperti itu. Sebab Anak Manusia ini loh yang akan memberikan kepadamu, yang diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang ditentukan. Dikatakan, Dialah yang disahkan. Dahsyat. Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Jadi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Bahkan Tuhan berkata, akulah roti hidup. Seringkali kita marah kalau kita tidak kebagian roti dalam dunia ini. Lu yang lain dikasih kok aku tidak dikasih. Seringkali kita jengkel ketika kita tidak dapat bagian. Tapi apakah kita juga gelah ketika kita kehilangan bagian makanan yang beroleh hidup yang kekal? Seringkali kita gak apa-apa lah. Hari ini gak kebaktian juga gak apa-apa. Gak ngerti juga gak apa-apa.
Coba tahun ini kita berpikir lebih lagi ya Bapak Ibu. Jangan kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi ini saja. Bukan berarti kita nggak boleh memikirkan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, kita bekerja, harus. Tetapi bukan itu saja, gitu loh. Kita memikirkan bagaimana ya hidupku setelah hidup di dunia ini. Itu yang harus kita renungkan. Pekerjaan iblis itu kadang-kadang saudaraku lembut, gak terasa, mengalihkan pikiran kita, ya, tertuju kepada hal-hal ini belum, itu belum, ini belum, itu belum. Itu yang membuat kita tertuju sampai kita lupa dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, mari pahami ya bahwa keselamatan jiwamu itu jauh lebih penting daripada tubuhmu. Istri Lot mikir, gak paham bahwa keselamatan jiwanya yang Tuhan hargai dianggapnya remeh. Lah orang mati kan, semua orang mati juga. Sampai Yesus mati di atas kayu salib itu untuk memberikan hidup yang kekal bagi jiwamu. Ini sungguh sangat berharga. Coba Yohanes 6 ayat 63. Silakan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu saudaraku, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada gunanya. Tubuh saudara, tubuh saya boleh hancur, tapi kalau kita punya roh di dalam Kristus Yesus, itu yang memberi kita hidup. Haleluya. Dan manusia mana yang mau bertahan terus? Enggak ada, ya. Enggak ada manusia yang bertahan terus. Ada orang usianya sampai 100 tahun itu pun hanya bisa duduk manis, ya, hanya bisa tertawa, tersenyum, sudah enggak bisa beraktivitas apa-apa. Karena tubuh manusia itu fana. Roh yang memberi hidup. Jadi saudara, mari kita pikirkan jiwamu itu lebih berharga dari tubuhmu, sebab itu perlu dikasih makan. Jiwamu perlu hidup, perlu mendapat makanan dari roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita nggak mau seperti istri Lot, ya. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami, mengerti, merenungkan ini sampai di rumah. Coba renungkan kembali. Aku mau seperti Lot, istri Lot apa enggak ya? Renungkan kembali sehingga saudara punya gairah untuk mencari roti hidup. Haleluya. Apa akibatnya? Akibat dari istri Lot, saudaraku, akibat orang yang hatinya tertuju kepada dunia, akibat orang yang meremehkan firman, akibat orang yang tidak pernah memperdulikan keselamatan jiwanya. Yang dipikirkan tubuh toh, aku harus berhasil, aku harus mencapai ini, aku harus bisa ini, bisa itu. Boleh, itu bagus, semangat yang bagus. Tetapi mari perhatikan keselamatan jiwa. Nah, orang seperti ini apa akibatnya? Mari kita baca Matius 13 ayat 21 sampai 22. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya, ini loh saudara, ya. Jadi orang seperti ini tidak akan pernah bisa bertumbuh, gak bertumbuh, gak melangkah maju.
nggak terlihat ya. Dari pertobatan semula sampai berpuluh-puluh tahun tetap gitu saja, nggak maju, melangkah. Aku tak nambah, aku tak nambah membaca firman, aku tak nambah waktu doa, nambah waktu ibadah, nambah untuk bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan yang memberiku hidup, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi berkat. Aku tak mau mempersembahkan. Gak terlintas di benaknya. Kenapa? Karena gak berakar ya. Ayat itu bilang, ia tidak berakar ya. Jadi cuma tahan sebentar saja, walaupun mungkin masih ke gereja ya, tapi gak berakar ya. Apabila terjadi penganiayaan, penindasan, ya, intimidasi, habislah. Aku nggak mau. Jangan kalah dengan petobat-petobat baru, saudaraku. Ya, mereka sudah memahami agama atau kepercayaan yang lama, tapi begitu dia kenal Tuhan, dia berani menderita sengsara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menganggap remeh perjumpaan dengan Tuhan? Ya, mari kita berakar. Kenapa bisa berakar? Karena kita menggali terus. Akar itu bisa menjalar, bisa masuk ke dalam karena dia jalan. Akar itu kan jalan terus, cari makanan sampai ke dalam tanah. Nah, kenapa enggak berakar? Karena buntu, ada batunya, ada semak durinya. Ya, ketika dia mau menjalar, masuk ke dalam tanah, terbentur batu, terbentur semak duri. Apa batu, semak duri? Kekhawatiran dunia. Loh, kalau saya ikut Tuhan, nanti banyak orang-orang yang mengolok saya. Kalau saya ikut Tuhan, nanti bagaimana dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya? Bagaimana dengan tetangga saya? Banyak pikiran-pikiran semacam itu. Tapi petobat-petobat baru dia tinggalkan, dia berani kehilangan. Sampai kehilangan keluarga berani. Tapi Tuhan pulihkan. Saudaraku, apa sih yang Tuhan gak bisa buat? Ketika kita berani dengan Tuhan, dia juga berani dengan kita. Dan keberanian Tuhan itu dahsyat. Jangan takut saudaraku, hidup ini enggak ada apa-apanya. Hidup ini hanya sebatas debu, tanah, diinjak-injak orang, enggak ada artinya. Dan itulah hidup ketika tidak memperhatikan firman, jadi tiang garam. Enggak ada artinya, enggak ada gunanya. Apakah kita mau hidup seperti itu? Hidup yang tidak ada artinya, hidup yang tidak ada gunanya? Tentu tidak, kan? Kita ingin hidup berguna. Selagi masih ada waktu, kita mau doakan. Selagi masih ada waktu, kita mau bekerja. Apa sih Tuhan yang bisa aku lakukan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi akibatnya apa? Orang yang hatinya tertuju kepada dunia, orang yang meremehkan firman, orang yang tidak memperhatikan keselamatan jiwa, akibatnya apa? Enggak bertumbuh. Di dalam Tuhan itu enggak bertumbuh. Pancet. Dari bertahun-tahun yang dulu sampai sekarang tetap saja. Kemarin di Komsel, Jumat, Pak Kasimen bilang, kepingin nambah waktu untuk besuk sama orang-orang sakit, cari jiwa, ayo laksanakan Pak, ya. Jangan cuma diangan, tetapkan waktu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, ayo kita nambah selangkah gitu loh ya. Jangan berjalan di tempat, puji Tuhan. Ya, akibat yang kedua, Wahyu pasal 3 ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Orang yang tidak berakar dalam Tuhan, firman-Nya enggak mancep, ya, cuma didengar sepintas lalu, ya, bahkan diremehkan, itu enggak berakar. Dan orang yang tidak berakar, hidup rohaninya suam-suam. Ya, ayat itu berkata, karena engkau suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Jadi enggak anget, enggak dingin, enggak anget, suam-suam, enggak panas, enggak dingin, ya, suam-suam. Kalau saudara nuang kopi dengan air yang suam-suam, enggak enak. Ya kan, kopi kan harus panas, ya, teh juga harus panas. Haleluya. Jadi saudara, kita melihat orang yang suam-suam kuku. Ini peringatan kepada jemaat di Laodikia. Siapa jemaat di Laodikia? Dia merasa, aku kaya. Ayat yang ke-17 tadi mengatakan, engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wow. Di mata Tuhan, hidup jemaat di Laodikia, miskin, buta, telanjang, melarat. Padahal dia merasa, aku kaya, aku gak kekurangan apa-apa. Itu dalam bentuk tubuh. Kita bisa, manusia bisa kaya, punya segala sesuatu. Tapi di mata Tuhan, bisakah kita kaya? Seorang raja yang ketika mendapat peringatan dari Tuhan, ada tulisan tangan di tembok, mene tekel ufarsin. Hidupmu ditimbang ringan, raja loh ini. Dan Daniel mengartikan hidup raja ditimbang sangat ringan. Bagaimana ketika saudara ditimbang dengan Tuhan? Didapati ringan? Jangan sampai. Sebab itu jangan suam-suam kuku, ya. Ini akibat orang yang tidak berakar, ini akibat orang yang pikirannya hanya dunia. Gak nyambung dengan Tuhan, gak ingin tahu tentang firman Tuhan, gak ingin mempelajari, lawis cukup lagi ini aja. Haleluya. Saudaraku, tentu kita tidak ingin suam-suam. Dan orang yang suam-suam kuku itu diapakan? Dimuntahkan. Orang yang suam-suam dimuntahkan. Gak kanggo gawe di hadapan Tuhan, seperti istri Lot ini loh. Jadi tiang garap. Tentu kita tidak ingin pengiringan kita yang berakibat seperti ini. Mari kita mengiring Tuhan. Makin hari makin maju, makin berakar, makin bertumbuh, ya. Biarlah akar imanmu itu mencari kehidupan. Mencari firman, apa sih yang aku enggak ngerti? Jangan anggap kita ngerti terus, ya. Banyak hal yang kita enggak ngerti. Haleluya. Makin dipelajari firman itu, makin dalam. Puji Tuhan. Tentu kita tidak ingin seperti ini, ya. Kita tidak ingin menjadi suam-suam kuku. Ini akibat orang yang hanya pikirannya di dunia, meremehkan firman, dan tidak menganggap keselamatan jiwa itu penting. Gak penting. Padahal keselamatan jiwa itu yang dipikirkan oleh Tuhan sampai dia mati. Haleluya. Hanya untuk keselamatan jiwamu. Ya, yang ketiga akibat selanjutnya. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi garam. Haleluya. Dan garam yang berguna tentunya, ya. Tapi kalau kita tidak memperhatikan firman, tidak bertumbuh
Ya, kalau rohani kita suam-suam, akibat yang lebih fatal lagi, kita menjadi garam yang tidak berguna, yang dicampakkan orang, dibuang. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, mari saya rindu makin hari saudara makin ada greget gitu loh ya. Aku ingin ketemu Tuhan, aku ingin bercakap, aku ingin mendalami apa yang Engkau mau. Ya, tambahkan waktu doamu, tambahkan waktumu untuk merenungkan firman. Haleluya. Dan bukan hanya direnungkan, tapi nikmati di sepanjang hari ketika pagi itu saudara mendapat firman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, apa yang harus dilakukan ketika orang seperti istri Lot yang menoleh, yang hatinya tertuju kepada dunia saja, yang tidak memperhatikan keselamatan jiwanya? Akibatnya tadi seperti itu, suam-suam kuku, imannya tidak berakar, dan apalagi fatal akibatnya menjadi garam yang tidak berguna. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika saudara sudah sadar, jemaat di Laodikia diingatkan, kamu buta, miskin, melarat, telanjang. Kamu merasa aku kaya, tapi sebetulnya ini loh. Nah, kalau kita sudah sadar seperti itu, yang harus kita lakukan apa? Bertobat, saudara ya. Hentikan langkah yang tidak menjadi berkat, langkah yang akan menjerumuskan kita. Bertobat, berhenti. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita banting setir, puji Tuhan. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, jadi bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Pertobatan awal itu loh. Jadi banyak orang tidak pegang komitmen pertobatan, sehingga nyeleweng sedikit demi sedikit tidak terasa. Mari saudaraku, jangan kita menganggap, oh aku bisa, aku sudah kaya, aku sudah puas, aku sudah diselamatkan, puji Tuhan. Coba saudara duduk terbuka di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Maka Tuhan akan menyingkap. Ini loh keadaanmu. Dan ketika kita sadar masih ada waktu untuk kita bertobat kembali. Lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Apa itu? Mengasihi Tuhan. Ketika awal pertama kita kenal Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika kita bertobat, pegang. Makanya Tuhan bilang apa? Berdoa dan berjaga. Banyak orang punya pengalaman dengan Tuhan tapi tidak dipegang. Akhirnya belehar, ya. Berjalan keluar dari jalurnya Allah. Banyak sekali contoh di Alkitab. Saul, ya kan? Awalnya Tuhan melihat ini orang dipilih Tuhan, ini orang taat sama orang tua. Dipilih Tuhan, tapi dia tidak pegang komitmen. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mari kita pegang komitmen pertobatan. Menyadari keadaan tubuh saudara, keadaan kita seperti debu. Enggak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus mengasihi. Dan ini loh yang harus kita pegang. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Haleluya. Sebab itu mari saudaraku, tujukan matamu kepada Tuhan. Hidupmu diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita menjadi garam. Hidup yang berarti bagi Tuhan. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat kecukupan. Anak-anak bisa dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Persembahkan hidupmu hanya untuk Tuhan. Biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Karena jangan sampai menoleh ya, seperti istri Lot.
Ayo pandang terus ke depan, lari terus ke depan, kejar terus ke depan. Jangan noleh kepada dunia ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mataku, ini kami Tuhan, tertuju padamu. Ini kami Tuhan, segenap hidupku, segenap hidupku. Ini kami Tuhan, ku serahkan padamu. bimbing kami Tuhan, Bimbing aku, haleluya, masuk rencana. bawa kami Roh Kudus untuk membesarkan, yes, kerajaanmu. kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau belajar taat, Ku mau selalu menyenangkan hatimu. katakan sekali lagi, mataku tertuju pada Mataku tertuju padamu. hanya Engkau Tuhan, Segenap hidupku ku serahkan padamu. ini kami Tuhan, Bimbing aku, bimbing kami Tuhan, masuk rencana-Mu untuk membesarkan. ini kerinduan kami Tuhan, Kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. kami rindu Tuhan, Ku mau selalu menyenangkan hatimu. mari kita merenungkan hidup kita, masa-masa yang sudah kita lewati ketika kita sudah mengenal Tuhan. Apakah mata kita tertuju kepada Tuhan? Apakah kita punya kerinduan untuk mengikuti kehendak Tuhan? Apa kita punya kerinduan untuk melebarkan kerajaan Allah? Jangan sampai hidup kita menjadi tidak berguna. Sadari kemiskinanmu, sadari ketelanjanganmu, datang kepada Tuhan, membuka hati, membuka diri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini umat-Mu Tuhan, ini umat-Mu. Haleluya. Bimbing kami Roh Kudus,
katakan sekali lagi, menjadi sebuah komitmen dalam hidupmu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami melupakan Engkau. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Terimalah kami Tuhan. Bimbing aku, sungguh Tuhan, bimbing kami masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami rindu Tuhan berguna bagi Engkau. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terus berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk taat kepadamu. Kami mau belajar mengikuti Engkau sepanjang hidup kami, menunjukkan mata kami kepadamu Tuhan. Kami tidak mau seperti istri Lot yang menoleh ke belakang, yang mengarahkan hatinya kepada isi dunia ini, sehingga hidupnya menjadi sia-sia, tidak berguna. Tuhan, bangkitkan kasih yang mula-mula itu kepada kami. Buangkan hati yang suam-suam kuku dari kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami bergelora, api yang dari Roh Kudus senantiasa menyala di dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami Tuhan, untuk kami mengarahkan hidup kami, mata kami hanya kepada Tuhan, tidak menoleh ke belakang, tetapi mengarahkan fokus hanya kepada Engkau semata, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kiranya firman-Mu termeterai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni segala ketidaktaatan kami. Dan kami mau belajar untuk kami berkomitmen hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapak, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, Kau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.